Oke, jadi testing udah kelar dan pastinya setiap testing itu udah kelar akan selalu ada prediksi dan asumsi dari berbagai macam orang lah ya. Tentu saja karena gue adalah salah satu orang tersebut yang udah membuat video prediksi itu minggu lalu. Tapi gue mau bahas hal lain dan ini sedikit ya dibilang mengganggu enggak, tapi kadang agak berlebihan aja gitu kalau gue lihat-lihat. Yaitu orang-orang sudah banyak banget yang menyimpulkan performa setiap tim dari pre-season testing ini. Nah hari ini gue mau jujur-jujuran soal pre-season testing. Tapi bang, kan lu sendiri juga sudah nge-hype-hypein Ferrari dan lain-lain bla 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 di video prediksi kemarin. Iya betul, tapi baik lagi, itu hanyalah prediksi yang gue buat, yang dimana hal-hal tersebut yang gue rasakan ya bisa aja terjadi di musim ini. Tapi bukan yang gue mau terjadi sebenarnya. Hanya feeling aja dan gue nggak bilang itu bakal 100% terjadi semua. No way lah ya, nggak mungkin gitu. Namun gue melihat beberapa fans kok kesannya kayak udah tahu performa setiap tim musim ini. Jadi banyak rumor soal McLaren yang dikabarkan bakal menjadi tim untuk dikalahkan musim ini karena mobil mereka tuh gacor banget, apalagi di long run. Ya gue setuju kalau mereka tuh cukup mengerikan dari segitu kemarin. Lalu banyak juga yang bilang Ferrari rada kurang kelihatannya musim ini, yang dimana ini debatable sih kata gue. Dan ya pokoknya banyak banget lah asumsi-asumsi yang udah berkeliaran. Nah sebelum gue memberikan opini gue soal pre-season testing ini dan apakah emang menggambarkan performa tim musim ini, kita perlu tahu dulu nih pre-season testing itu apa sih dan tujuannya apa dan apakah dapat menggambarkan performa sebenar setiap tim menuju musim itu. Nah, menurut Saipul 2020, pre-season testing adalah sesi dalam ajang balapan di mana setiap tim dan pembalap mencicipi mobil baru mereka untuk musim itu. Lalu tujuan hal ini diadakan ialah agar pembalap bisa mengenal dan membiasakan diri dengan mobil baru mereka. Dan para tim juga dapat mengidentifikasi dan melihat apa saja yang perlu dipertahankan dan diperbaiki dari mobil mereka. Jadi pre-season testing itu ibarat kalian mau masuk kampus nih ya. Nah, pre-season testing itu most-nya kalian mengenal lingkungan baru, kalau baru naik ke F1 atau pindah ke tim lain, dan kalian mempelajari sistematika mobil kalian tuh seperti kalian mempelajari sistematika kurikulum kampus kalian. Terbukti ini si Dharma masih anak kuliahan ya kan? Iyalah jelas anak kuliahan lagi stres bikin skripsi nih gue sekarang. Abang, pembalap F1 kan pada pro semua, masa iya sih perlu ada begituan? Iya dong, balapan di F1 tuh kan gak sesimpel kalian masuk ke mobil, balapan sekencang mungkin biar bisa menang, ulangi. Enggak, setiap musim tuh ada mobil baru yang perlu dikendarai dan perlu dipelajari. Dan biasanya, mobil yang dikendarai musim lalu bisa jauh berbeda dibandingkan musim yang baru ini. Apalagi bagi para pembalap yang pindah tim atau bahkan baru masuk ke F1. Malah, kalian kalau di dunia asli nih ya, mau pakai mobil A nih, udah pakai mobil A, terus pindah ke mobil B, pasti perlu adaptasi lagi ya kan, sama setirannya, remnya, gasnya, dan komponen-komponen lainnya. Sama pembalap F1 tuh juga gitu, dan malah mereka lebih kompleks lagi, jadi pre-season testing tuh ya tujuannya itu, dilakukan agar pembalap dan tim lebih siap untuk menghadapi musim F1 yang akan datang. Nah sekarang, kita ke poin 3, yaitu apakah menggambarkan performa sebenar para tim di musim itu. Karena kita pastinya selalu dengar setiap kali pre-season testing tuh kalau lap time tuh nggak penting di sini. Alasannya karena setiap tim memiliki program-program yang berbeda di testing ini. Kita nggak tahu juga tire wear-nya gimana, fuel load-nya gimana, engine mode yang mereka pakai itu gimana. Jadi kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge dari situ. Namun kita bisa lihat tim-tim mana yang program itu one lap pace dan race simulation. Jika pembalap membuat mobilnya berdansa di setiap tikungan dan mencetak lap time kenceng, itu berarti mereka sedang dalam program one lap pace atau qualifying pace itu. Nah, kalau pembalap menyetir mobil yang anggap aja kayak males belok tikungan lah ya mobilnya ya, dan lap time-nya juga lelet, itu berarti tim tersebut sedang dalam race simulation program. Gampang beda ini sebenarnya, cuman ya ini kan tes 4 jam ya, dan terbagi 2 sesi sehingga jadi 8 jam totalnya ya kan. Kalau kalian lihat lap time setiap sesi atau hari ya emang nggak bisa dibilang itu performa sebenarnya. Karena banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi hasil lap time tersebut. Sebanyak gebetan yang selalu HP-HP-in kalian. Emotional damage. Nah, tapi sekarang banyak orang mulai menganggap lap time itu penting testing karena itu bisa menggambarkan pace mereka di musim ini. Williams mencetak lap time tercepat testing. Jadi kita bisa lah expect mereka bakal main kenceng. Apalagi lap time mereka di testing itu ternyata lebih unggul dibandingkan lap time mereka di qualifying musim lalu di track yang sama. Tapi baik lagi, tim-tim lain pasti ada juga yang sedang menyembunyikan pace sebenar mereka.
Lalu ada juga nih suara-suara di paddock mengenai tim yang kelihatannya unggul banget lah ya, kayak McLaren seperti yang gue bilang di awal video tadi, dan ini bisa bikin fans mulai berasumsi. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu ya, atau kejadian-kejadian yang sudah-sudah, biasanya suara-suara di paddock memiliki persentase kebenaran yang tinggi, di mana apa yang mereka katakan bisa aja benar, walaupun bisa salah juga, tapi mostly kadang benar. Tapi beberapa hal yang perlu kalian ketahui ialah musim ini, testing itu cuma di Bahrain. Dan tahun ini ada 24 balapan di F1 termasuk Bahrain itu. Sehingga jika emang tim itu diunggulkan di Bahrain, belum tentu tim itu bisa unggul di track lain. Apalagi tes Bahrain kemarin cuacanya emang masih rada-rada dengan hujan lah, angin yang kenceng lah, dingin, dan lain-lain juga. Nah, setiap track memiliki karakteristik yang berbeda, kondisi cuaca yang berbeda, dan lain-lain. Jadi jangan terlalu awal buat asumsi dari situ, karena kita bakal menjalani musim yang panjang buat musim ini ya kan. Nah ini juga perlu catat nih, musim ini panjang banget, dan kalau kita pelajari dari 2024, apapun bisa terjadi dengan cepat. Red Bull tahun lalu diunggulkan di testing ya kan, dan benar terjadi di awal musim mereka mendominasi, tapi tiba-tiba datanglah tim lain membawa update dan berhasil menghentikan keunggulan itu. Alpine juga salah satunya nih yang kacau balau banget. Bagikan isi kolom komentar IG mereka dengan buzzer Colapinto sekarang. Stop. Mereka bisa comeback dan mendapatkan double podium mengejutkan di Brazil. Jadi kesimpulannya apa? Ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau berasumsi soal performa sebenar tim musim ini gimana. Tapi kalau saran gue sih ya jangan terlalu yakin dan dramatis banget kalau itulah yang akan terjadi. Gue udah lihat berapa tifosi itu pasrah ketika melihat testing McLaren kayak gimana kemarin, dan fans Papaya juga sebenarnya nggak mau terlalu jumawa juga, tapi ya masih ada rasa optimis sedikit ya kan. Tapi perlu diingat bahwa musim F1 itu panjang, 24 balapan musim ini dari Maret sampai Desember. Dan kita selalu dengar, jangan jumawa hanya karena 1-2 balapan. Karena untuk menjadi juara atau pemenang asli ialah untuk terus konsisten di setiap balapan. Intinya tidak penting kalian awalnya gimana, yang penting endingnya. Nah kalau kalian udah ngejudge satu musim dari pre-season testing, ya ibaratnya kalian judge nilai rapot kalian bagus hanya dari satu latihan soal, bukan dari seluruh ujian. Ya kira-kira seperti itulah opini gue soal pre-season testing. BTW satu hal yang belakangan ini gue benar-benar impress dari mobil F1 zaman sekarang ialah mereka tuh udah pada kuat-kuat semua gitu ya, khususnya di reliability gitu. Kayak biasanya kan pre-season testing tuh pasti ada aja lah kan tim yang mobilnya mengalami masalah reliabilitas, tapi kemarin cuman Haas aja yang bodyworknya copot dikit, dan Red Bull sempat alami water leak juga, tapi selain dari itu nggak ada masalah sama sekali ya kan. Red flag ya paling ya karena hal-hal random aja sebenarnya, kayak kaca pecah lah, fan nyasar, mati lampu, dan lain-lain. Beberapa tahun ini mobil F1 benar-benar pada strong semua, which is good lah buat mereka, karena siapa sih yang mau kena masalah terus-menerus ya kan, apalagi di reliability. Tapi ini bisa berarti musim ini kita akan mengalami beberapa balapan di mana safety car tuh mungkin jarang muncul, nggak ada red flag, nggak ada yellow flag, dan lain-lain, karena masalah reliabilitasnya berkurang. Ya bisa jadi, dan kalau misalkan musim ini 70% aja balapan kayak gitu, bakal mengejutkan sih. Tapi, yang paling mengejutkan beberapa hari ini ialah kita melihat John Cena jadi heel duluan sebelum Ferrari buka puasa gelar Jordan lagi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.